Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah satu sumber yang Anda berikan, yaitu satu bab kunci dari bukunya Daniel Levitin, A Field Guide to Lies and Statistics. Misi kita kali ini sangat spesifik dan praktis banget, yaitu mengasah satu alat berpikir kritis yang paling dasar, menguji kelayakan atau plausibilitas. Pertanyaannya sederhana aja sih, di tengah banjir informasi kayak sekarang, gimana caranya Anda bisa dengan cepat memilah mana yang omong kosong dan mana yang patut didalami, tanpa perlu gelar statistik gitu? Tepat sekali. Inti dari bab ini tuh ada satu gagasan yang menurut saya membebaskan banget. Anda nggak perlu jadi ahli matematika loh untuk mempertahankan diri dari data yang menyesatkan. Oh, menarik. Coba deh pikirin statistik itu bukan sebagai kebenaran mutlak. Anggap aja itu sebuah cerita yang dibuat oleh seseorang. Ada sutradaranya di balik itu semua. Dia yang milih sudut kamera, apa yang mau ditunjukin, apa yang enggak. Jadi, pertahanan pertama Anda yang paling kuat itu ya cuma berhenti sejenak. Terus tanya ke diri sendiri, tunggu dulu, ini masuk akal nggak sih? Oke. Mari kita langsung praktekkan aja deh. Ada contoh pertama dari sumber ini yang terus terang agak liar ya. Bayangin Anda baca artikel, terus nemu klaim begini. Dalam 35 tahun sejak undang-undang ganja tidak lagi ditegakkan di California, jumlah perokok ganja berlipat ganda setiap tahun. Kedengarannya dramatis kan? Banget. Kayak ada ledakan besar gitu. Tapi, ayo kita coba lakukan yang disebut Levitin, tes kewarasan. Pakai matematika sederhana aja, nggak perlu rumit-rumit. Anggap aja di tahun pertama cuma ada satu perokok di seluruh California. Cuma satu. Oke, itu asumsi yang sangat konservatif ya. Pasti lebih? Pasti, tapi kita mulai dari satu aja. Tahun pertama satu orang. Kalau berlipat ganda tiap tahun, tahun kedua jadi 2, tahun ketiga 4, tahun keempat 8. Oke, terus? Terus aja begitu selama 35 tahun. Ini namanya pertumbuhan eksponensial. Sebenarnya nggak perlu dihitung sampai akhir juga udah mulai kerasa aneh. Tapi kalau kita hitung, hasilnya itu 2 pangkat 35. Jumlahnya lebih dari 34 miliar. Tunggu. Saya coba hitung sendiri. 1 kali 2 kali 2. Ya ampun. Beneran, angkanya jadi nggak masuk akal sama sekali. 34 miliar. Populasi bumi sekarang aja belum sampai 8 miliar. Nah, Jadi klaim itu bukan cuma salah, tapi secara fundamental mustahil. Ini udah bukan soal statistik lagi. Ini soal matematika dasar. Kok bisa klaim kayak gini lolos editor ya? dua hal. Pertama, efek kejut dari angka yang besar. Kedua, fakta bahwa kebanyakan dari kita agak malas atau takut gitu buat ngitung yang simple-simple. Padahal kan cuma butuh kalkulator di ponsel sama rasa penasaran 30 detik. Ini berarti level pertama uji kelayakan ya. Ngecek apakah klaimnya melanggar hukum matematika dasar. Betul. Tapi kan nggak semua klaim se-ekstrim itu. Gimana dengan klaim yang lebih halus? Yang nggak kedengaran mustahil-mustahil amat. Saya jadi ingat judul majalah Time yang Anda tandai di sumber ini. Lebih banyak orang memiliki ponsel daripada toilet. Ini kan klaim yang bikin kaget, tapi sejujurnya saya nggak bisa langsung bilang ini bohong. Kok rasanya mungkin ya? Dan disinilah kita masuk ke level kedua dari uji kelayakan. Klaim ini kan nggak melanggar hukum matematika. Cuma menantang asumsi kita aja tentang dunia. Oke, jadi kita nggak bisa langsung bantah pakai kalkulator. Nggak bisa. Kita harus melakukan eksperimen pikiran. Gimana tuh cara kerjanya? Kita coba bayangin skenario di mana klaim ini bisa jadi benar. Coba pikirin miliaran orang di negara berkembang. Di banyak daerah sanitasi yang layak itu kan mewah. Ya juga ya. Bikin infrastruktur toilet dan selokan itu mahal. Mahal dan rumit. Di sisi lain, ponsel bekas yang simple itu bisa dibeli dengan harga yang relatif murah. Dan itu jadi jendela ke dunia, alat buat bisnis, koneksi ke keluarga. Ditambah lagi, di negara-negara kaya, banyak dari kita punya lebih dari satu ponsel. Mungkin ada ponsel lama yang disimpan di laci. Oke. Jadi kalau kita jumlahin semua ponsel di dunia, yang baru sama yang lama, dan kita bandingin sama jumlah toilet yang berfungsi, klaim itu mulai kedengeran. Layak. Tepat. Ini nggak berarti klaimnya pasti benar loh ya, tapi dia lolos dari filter omong kosong awal kita. Ngerti. Jadi uji kelayakan ini kayak triasa di UGD gitu ya. Klaim ganja tadi langsung dikasih label hitam. Buang aja. Klaim ponsel toilet ini dikasih label kuning. Menarik, mungkin benar, layak diselidiki lebih lanjut. Persis. Ini membantu kita mengalokasikan energi mental kita, biar nggak capek sendiri ngebantah setiap hal aneh yang kita dengar. Ini berguna banget sih. Tapi ada jenis statistik lain yang dibahas Levitin, yang mungkin paling bahaya. Bukan yang mustahil secara matematis, tapi yang mainin emosi kita. Saya merujuk ke statistik yang ini nih.
Di Amerika Serikat, 150.000 remaja perempuan dan wanita muda meninggal karena anoreksia setiap tahun. Angka ini terus terang bikin ngeri dan miris banget. Statistik yang seperti ini yang paling gampang nempel dan paling cepat nyebar. Karena saat emosi kita sedih, marah, takut, udah terlibat, bagian kritis otak kita itu cenderung agak ketiduran. Kita jadi pengen percaya karena itu seolah-olah menegaskan betapa seriusnya masalah ini. Tapi ini kan justru mengajukan pertanyaan penting. Gimana cara kita ngecek klaim yang emosional begini? Kita butuh jangkar, data pembanding dari sumber yang netral. Oke, dalam kasus ini, Levitin nyaranin buat ngecek data dari Pusat Pengendalian Penyakit AS atau CDC. Apa yang dia temukan di sana? Dia menemukan sebuah jurang pemisah yang luar biasa. Menurut data CDC, jumlah total kematian dari semua penyebab, kecelakaan mobil, kanker, bunuh diri, semuanya, untuk kelompok usia perempuan 15-24 tahun, itu cuma sekitar 8.500 per tahun. Tunggu, total kematian dari semua sebab cuma 8.500. Tapi klaimnya kematian dari anoreksia saja mencapai 150.000. Itu nggak masuk akal sama sekali. Angkanya bahkan nggak di planet yang sama. Persis. Bahkan kalau kita perluas rentang usianya sampai umur 44 tahun pun, total kematian dari semua penyebab cuma sekitar 55.000. Jadi, angka 150.000 itu bukan cuma salah, tapi salahnya spektakuler. Ini yang kadang disebut statistik zombie itu ya. Angka yang udah terbukti salah tapi dikutip terus-terusan. Betul sekali. Angka itu terus bangkit dari kubur. Ini contoh sempurna dari bias konfirmasi. Orang-orang atau organisasi yang peduli banget sama isu gangguan makan, mereka akan lebih cepat percaya dan menyebarkan angka ini tanpa ngecek. Karena angkanya mengonfirmasi keprihatinan mereka ya. Bener, niat mereka baik, nggak ada niat jahat. Tapi dampaknya ya penyebaran informasi yang salah. Jadi pelajarannya di sini, semakin kuat reaksi emosional Anda terhadap sebuah statistik, semakin besar alasan untuk berhenti sejenak dan cari pembanding. Oke, ini benar-benar mengubah cara saya lihat berita. Sekarang kita pindah ke sesuatu yang kita lihat tiap hari, tapi ternyata ini jebakan paling umum, persentase. Bayangin Anda dapat kabar buruk, gaji Anda dipotong 50%. Tentu nggak seneng. Pertanyaannya, berapa persen kenaikan gaji yang Anda butuhkan biar gaji Anda balik lagi seperti semula? Intuisi kita mungkin langsung teriak, ya 50%. Tapi coba kita hitung. Gini, misal gaji Anda 10 juta, dipotong 50%, gaji baru Anda jadi 5 juta kan? Iya. Nah, sekarang kalau Anda dapat kenaikan 50% dari gaji baru itu, 50% dari 5 juta itu kan cuma 2,5 juta. Gaji Anda cuma jadi 7,5 juta. Masih jauh dari angka semula. Oh iya. Untuk balik ke 10 juta dari 5 juta, saya butuh kenaikan 100%. Nah, itu dia. Ngerti. Karena nilai dasarnya baseline-nya itu udah berubah, acuan persentasenya jadi beda. Ini simple, tapi gampang banget salah. Sangat mudah. Dan ini dipakai terus-terusan di berita keuangan. Contoh klasiknya suku bunga. Kalau bank sentral naikin suku bunga dari 3% jadi 4%, berita mungkin akan bilang kenaikannya 1 poin persentase. Kedengarannya kecil ya, 1 poin. Kedengaran kecil, tapi secara proporsional itu kenaikan 33% dari nilai awalnya. Sebaliknya, kalau turun dari 4% ke 3%, itu penurunan 1 poin persentase, tapi penurunannya sebesar 25%. Penggunaan kata persen versus poin persentase itu bisa membingkai cerita dengan cara yang sangat berbeda. Dan ini ada contoh nyatanya ya di sumber Anda yang melibatkan institusi sekelas The New York Times. Benar, mereka melaporkan tentang pabrik tekstil yang pindah dari Connecticut ke Virginia. Di artikelnya, mereka bilang biaya tenaga kerja di Connecticut itu 20 kali lebih tinggi daripada di Virginia. Tunggu dulu, ini momen uji kelayakan lagi nih. Kalau biaya tenaga kerja di satu negara bagian beneran 20 kali lipat lebih mahal, bukannya semua perusahaan di sana udah bangkrut atau pindah dari dulu? Harusnya nggak ada bisnis yang tersisa dong. Tapi kan ini The New York Times, bukan blog sembarangan. Wajar nggak sih kita sebagai pembaca biasa harus skeptis sama sumber sebesar itu? Itu pertanyaan bagus. Idealnya sih nggak perlu. Tapi bab ini ngingetin kita bahwa institusi terbaik pun dijalankan manusia yang bisa salah. Dalam kasus ini, reporternya salah baca laporan. Ternyata cuma satu komponen kecil dari biaya, yaitu asuransi pengangguran yang 20 kali lebih tinggi. Oh, cuma satu komponen.
Waktu semua daya tenaga kerja digabungin, total biaya di Connecticut itu cuma 1,3 kali lebih tinggi. Bukan 20 kali. Wah, beda banget. Antara 1,3 kali sama 20 kali itu jauh sekali. Ini mengubah cerita dari krisis ekonomi jadi ya sedikit lebih mahal aja. Tepat. Pelajarannya bukan untuk nggak percaya The New York Times, tapi untuk jadi pembaca yang aktif, bukan pasif. Kalau ada angka yang terasa aneh, kasih aja tanda tanya di kepala. Oke, contoh terakhir kita ini favorit saya dari sumber ini. Sebuah kejahatan visual dari Fox News. Mereka nampilin diagram lingkaran, pie chart, buat nunjukin dukungan publik ke beberapa kandidat presiden. Angka yang tertera di potongan-potongan kuenya itu 70%, 63%, dan 63%. Ya, bahkan sebelum Anda jumlahin, udah kelihatan ada yang salah. Aturan paling dasar dari diagram lingkaran itu kan semua potongannya harus berjumlah 100%. Betul. Nggak bisa lebih, sama kayak kue beneran, Anda nggak bisa ngebagiin 196% dari satu loyang kue. Itu melanggar hukum geometri. Secara visual aja udah aneh bahkan sebelum kita lihat angkanya. Aneh banget ini bisa tayang. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Datanya yang salah? Kemungkinan besar datanya nggak salah, tapi cara penyajiannya yang salah besar dan sangat menyesatkan. Skenario yang paling mungkin adalah surveinya itu memperbolehkan responden memilih lebih dari satu kandidat. Jadi satu orang bisa milih lebih dari satu. Betul, makanya totalnya bisa lebih dari 100%. Masalahnya, data kayak gitu sama sekali nggak boleh disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Harusnya pakai diagram batang. Jadi ini nunjukin kalau kebohongan itu nggak cuma ada di angkanya, tapi juga di gambarnya. Visualisasi data bisa sama menyesatkannya. Tepat, visualisasi data itu alat persuasi yang sangat kuat. Kalau dipakai dengan benar, bisa memperjelas. Kalau dipakai dengan salah, sengaja atau enggak, ya bisa mengaburkan kebenaran. Diagram lingkaran itu adalah kebohongan visual yang terang-terangan. Jadi setelah kita bedah semua contoh ini, apa kesimpulan utamanya? Rasanya semua balik lagi ke satu pertanyaan sederhana ya. Betul! Garis pertahanan pertama Anda terhadap lautan informasi yang salah bukan gelar statistik atau software canggih. Cuma kebiasaan simpel untuk berhenti sejenak, tarik napas, dan bertanya pada diri sendiri. Apakah ini masuk akal? Ini adalah otot berpikir kritis yang bisa dan harus Anda latih setiap hari. Setiap kali Anda baca berita, lihat iklan, atau dengar klaim dari teman. Ini mengubah kita dari penerima informasi yang pasif jadi pemeriksa yang aktif ya. Nggak lagi cuma nelan apa yang disajikan, tapi nyicipin dulu, ngecek rasanya benar atau enggak. Ini tentang mengembangkan semacam ukuran kelayakan internal. Dan seperti keterampilan lain, semakin sering Anda pakai, semakin peka dan akurat meteran itu. Anda jadi bisa ngerasain kalau ada sesuatu yang nggak beres. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Sejauh ini, kita kan udah bahas cara mengevaluasi angka yang disajikan kepada Anda. Tapi, bagaimana dengan angka yang tidak Anda lihat? Tepat sekali. Lain kali Anda baca laporan tahunan sebuah perusahaan yang dengan bangga ngumumin rekor pendapatan penjualan, coba berhenti dan pikirin. Angka apa yang nggak mereka sebutin? Gimana dengan laba bersih mereka? Gimana dengan utang mereka? Pangsa pasar mereka dibanding pesaing gimana? Seringkali, cerita yang paling penting dan paling jujur itu tersembunyi di dalam data yang sengaja mereka pilih untuk nggak ditampilkan. Dan bertanya tentang apa yang hilang, nah itu adalah tingkat selanjutnya dari berpikir kritis.